Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Bab 1049 kakek Anda ada di sini untuk mengajari saya saat itu. Penatuasu mengangkat tangannya, dan Yi Lao sedikit bingung. Faktanya, dia belum sepenuhnya pulih dari emosinya, tetapi dia melihat ke arah Tang Wulin. Ketika dia melihat Tang Wulin mengangkat tangannya, dia hampir mengikuti Tang Wulin dan mengangkat tangannya secara membabi buta. 1. Semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, buatlah rencana terperinci. Itu saja, Master Pavilion Poseidon membuat keputusan akhir. Di akhir pertemuan Pavilion Dewa Laut, Tang Wulin berdiri, mengangguk kepada orang-orang yang hadir, berjalan menaiki tangga, melewati sisi Lan Xuanyu, mengangkat tangannya untuk memeluk bahunya, dan membawanya ke atas bersamanya. Melihat mereka pergi, pria parubaya yang duduk di sebelah pavilion Master Poseidon tersenyum dan berkata, "Saya bisa merasakan bahwa era baru akan datang." "Yah, saya harap demikian, saya akhirnya bisa melepaskan tanggung jawab ini," kata Master Pavilion Poseidon kosong. Selama bertahun-tahun, dia tetap tenang sampai pria itu kembali dan menghancurkan kedamaian batinnya. Dia masih ingat dengan jelas perasaan melihat hantu saat pertama kali melihatnya. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar aneh. Lan Xuanyu mengikuti Tang Wulin kembali ke kamar dan menutup pintu. Tang Wulin berkata kepadanya, "Berapa lama kamu bisa tinggal di akademi?" Lan Xuanyu berkata, "Tidak bisa terlalu lama, untuk menjaga identitas Xiu-Xiu. Semakin cepat kita kembali, semakin baik. Namun, sekarang kota Tianlong pasti akan kacau balau karena klan Yukong. Jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar dalam waktu singkat. Saya berencana untuk pergi dalam 3-5 hari." Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Waktunya agak sempit. Cobalah membantumu beradaptasi dengan perubahan tubuhmu selama periode waktu ini. Ayo." Sambil berkata, dia melambaikan tangan kanannya. Lan Xuanyu hanya merasakan cahaya keemasan di sekitarnya bersinar. Saat berikutnya, pemandangan di depannya sudah terjadi berubah. Ini adalah istana yang gelap, dikelilingi oleh pilar-pilar besar, memancarkan cahaya keemasan yang samar-samar. Di bagian terdalam, ada singgasana yang kosong. Ada rasa penindasan yang tak terlihat di seluruh ruang. Tang Wulin berdiri tidak jauh di depannya, melihat ruang ini, menghela napas, dan berkata, "Pada awalnya, kakekmu menggunakan proyeksi kesadaran dewa untuk meninggalkan klonnya, Tang Tua, dan mengajariku keterampilan. Sekarang, saya akan menggunakan indera spiritual saya untuk mensimulasikan tempat ini untuk menemani Anda dalam kultivasi Anda. Ini adalah ruang indera spiritual saya, Anda dapat melepaskannya. Serang saya. Gunakan semua kemampuan Anda. Rasakan perubahan Anda sendiri." Petik 2. "Oke." Lan Xuanyu mengangguk. Dia tidak menyerang Tang Wulin untuk pertama kalinya, tetapi berdiri di sana dan tenang. Menyesuaikan kekuatan jiwanya, menyesuaikan kekuatan spiritualnya, membiarkan esensi dan rohnya sendiri melebur menjadi satu, sambil diam-diam merasakan perubahan pada inti naga. Rasakan transformasi tubuhnya setelah dipengaruhi oleh darah dan kekuatan jiwa. Ketika dihadapkan dengan kekuatan Qianlei sebelumnya, dia telah menemukan bahwa dia telah menjadi sangat berbeda. Menerobos cincin ke-6, biarkan kekuatannya naik ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya berangsur-angsur mengeras, dan dia mengangkat tangan kirinya. Potongan sisik perak dengan cepat muncul dari tangan kirinya, menutupi lengan kirinya. Lingkaran berwarna samar juga muncul di sekitar tubuhnya. Dari bawah kakinya, lingkaran cincin roh naik. Jika Master Roh bisa melihat cincin roh di tubuhnya saat ini, dia pasti akan berseru. Karena itu semua adalah cincin roh berwarna oranye dan emas. Warna oranye emas mewakili cincin roh binatang buas selama 200.000 tahun. Baik Bai Xiu-Xiu dan Lan mungkin memiliki cincin roh seperti itu. Dan karena mereka bergabung dengan angsa Zamrud dan naga abisal, beberapa cincin roh berikutnya semuanya diberikan oleh dua binatang tak tertandingi ini, jadi semuanya ada dalam warna jingga dan emas. Kedua binatang buas ini memiliki lebih dari 10 kemampuan. Setiap cincin roh emas oranye bahkan dapat memiliki 3 kemampuan roh yang terpasang. Adapun Lan Xuanyu, meskipun warna cincin rohnya telah berubah, jumlah kemampuan roh tidak berubah, termasuk kemampuan roh itu sendiri. Satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan kemampuan jiwa. Kontrol berbagai elemen,
dari level cincin roh 10 tahun asli hingga level saat ini lebih dari 200.000 tahun, telah sepenuhnya menghidupkan kembali kemampuan untuk berubah. Dan tangan kanannya memiliki kekuatan yang hampir gila. Dia mengepalkan tangan kirinya, dan udara tiba-tiba menjadi panas. Dengan tubuh Lan Xuanyu sebagai pusatnya, area sekitarnya langsung berubah menjadi merah menyala. Api yang berkobar menyembur keluar, berubah menjadi kolom api magma, dan bergegas ke arah Tang Wulin. Tubuh Lan Xuanyu kemudian berubah menjadi merah tua, dan permukaan seluruh tubuhnya seperti lapisan kristal seperti rubi. Suhu tinggi di sekitarnya langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Kolom api magma berdampak pada Tang Wulin, dia hanya menggambar lingkaran dengan tangan kanannya, dan magma panas telah menghilang di hadapannya. Lan Xuanyu tidak berkecil hati, pengaliran magma berakhir. Diubah menjadi air. Satu demi satu naga air besar naik ke langit dan langsung menuju ke Tang Wulin pada saat yang sama, di mana Tang Wulin berdiri, kolom air mengalir deras di bawah kakinya. Tapi itu memercik ke seluruh tubuhnya, tidak bisa mengguncang tubuhnya sama sekali. Serangan Lan Xuanyu di luar kendali, satu demi satu meteorit besar muncul di langit dan langsung menuju ke Tang Wulin untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, angin puyuh cian yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, menelan meteorit dan nyala api yang melekat pada meteorit. Tiga atribut angin, api, dan bumi digabungkan dengan keterampilan jiwa, hujan api meteor. Raungan yang keras membuat seluruh aula sedikit bergetar. Ketika ketiga elemen ini bergabung, Lan Xuanyu sendiri memiliki perasaan yang menyegarkan. Pengendalian elemen telah mencapai tingkat jari lengan, seolah-olah semua elemen adalah bagian dari tubuhnya. Dia di atas, mengarahkan rakyatnya untuk menyerang. Elemen-elemen ini secara alami dicocokkan dan diintegrasikan ke dalam serangan yang paling sesuai, meluncurkan serangan terhadap Tang Wulin. Dia tidak memiliki inti jiwa, hanya inti naga, tetapi inti naga terus-menerus menyediakan energi darah, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, menjadi energi besar yang paling murni, mengendalikan dan menarik elemen. Tang Wulin yang tenggelam dalam badai unsur. Pada saat ini, di tengah-tengah badai unsur, lingkaran cahaya emas muncul tanpa suara, dan semua gemuruh berhenti tiba-tiba pada saat ini. Lan Xuanyu merasa lubang hitam muncul ke arah itu, dan semua keluarannya semua elemen tertelan. Biarkan dia merasa ditelan secara instan. Tubuh itu diseret ke depan dan terhuyung beberapa langkah. Tang Wulin masih berdiri di sana, masih tersenyum, dan semua yang ada di sekitarnya masih sama, seolah tidak ada yang terjadi. Dibandingkan dengan Nana, perbedaan terbesar antara kontrol elemen Anda dan Nana adalah tidak cukup murni. Ketika kekuatan elemen mencapai tingkat tertentu, yang Anda butuhkan bukanlah mensimulasikan apapun, Anda hanya perlu elemen sederhana. Ia dapat menciptakan kekuatan mematikan yang paling kuat. Semakin sederhana elemennya, semakin mudah untuk dimanipulasi dan diintegrasikan, kata Tang Wulin kepada Lan Xuanyu. Jantung Lan Xuanyu bergerak, dan di telapak tangan kirinya, pusaran kecil yang dibentuk oleh 4 elemen dasar muncul. Seperti ini. Badai 4 elemen, gerakan besar yang dia gunakan di platform menaiki menara transmisi roh. Setelah membiarkannya tumbuh dengan sendirinya, itu hampir menghancurkan platform kenaikan. Namun kali ini terasa berbeda ketika ia menggunakannya kembali, ia menemukan bahwa ia sudah bisa mengontrol kecepatan dan intensitas pertumbuhan dari El Spiritual Storm ini, daripada hanya mengandalkan introspeksi untuk berkembang. Pusaran itu membesar dan semakin besar, dan segera meluas menjadi diameter 10 meter, di antara 4 warna yang dipilih, cahaya samar petir bersinar. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, dan berkata, ya, ini adalah penerapan yang baik dari elemen dasar. Ini seperti perampokan petir yang akan Anda hadapi saat Anda menempa. Sekarang tampaknya ketika Anda mencapai ahli tempa, saya seharusnya bisa menangani kesusahan guntur lebih baik daripada yang saya lakukan. Namun, kesusahan petir 4 elemen bukanlah yang terkuat. Ada juga kesengsaraan petir 7 elemen. Di atas 4 elemen dasar, 3 atribut ruang, terang dan kegelapan ditambahkan. Bab 1054 Warna Guntur. Pernahkah Anda melihat jenis guntur di pusaran unsur Anda? Itu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Karena ini adalah gaya unik yang dibentuk dengan menggabungkan atribut 4 elemen. Ia sendiri memiliki air dan api, bumi, angin, sehingga dapat menerobos air, api, tanah, angin. Jadi ini disebut perampokan guntur. Ketika Anda dapat mengendalikannya, Anda akan menemukan bahwa kekuatan unsur murni jauh itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya sangat kuat. Petik 2.
Lan Xuanyu memadatkan badai unsur sambil mendengarkan penjelasan Tang Wulin. Kekuatan spiritualnya tenggelam ke dalam pusaran air, mencoba mengendalikan dan guntur yang secara alami terbentuk di dalam pemandu. Tetapi dia menemukan bahwa guntur itu pecah dan tampaknya perpecahan ada di setiap sudut pusaran, dan sangat sulit untuk membimbing dan mengendalikan mereka. Jika kekuatan spiritual disuntikkan kurang, tidak dapat dikendalikan, dan jika disuntikkan terlalu banyak, ada bahaya ledakan. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, dia bisa merasakan bahwa kekuatan petir yang terkandung dalam badai unsur sangat kuat, tetapi gunturnya sangat longgar dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Awalnya, ibumu tidak bisa mengontrol kekuatan ini. Karena sulit untuk mengembun sendiri, kecuali jika disaring dengan sendirinya. Namun, dengan fisiknya, penyaringan ini tidak dapat dilakukan. Itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Tapi Anda tidak melakukannya demikian pula, Anda memiliki kekuatan tubuh saya dan kekuatan kontrol elemennya. Oleh karena itu, saya pikir Anda dapat mencoba. Sejauh yang saya tahu, Dewa Naga ada di Dewa saat itu, dan dia juga dinamai Dewa Penghakiman. El Spiritual Thunder Jie harus memiliki kemampuan untuk mengontrol, kata Tang Wulin. Menjadi diri sendiri, memasukkan elemen badai yang menakutkan ke dalam tubuh Anda untuk menyempurnakan kekuatan guntur. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, jika dia tidak tahu bahwa ini adalah ayahnya sendiri, dia benar-benar merasa bahwa dia telah bunuh diri. Tapi dia bisa merasakan kengerian El Spiritual Thunder. Menilai dari kontrol barusan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasinya saat ini mungkin sebanding dengan judul Douluo, bahkan bukan judul Douluo biasa. Dan kengerian kekuatan yang terkandung dalam kesengsaraan petir unsur, dia bahkan merasa bahwa bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak akan mau menerimanya. Kalau begitu aku akan mencoba. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan hendak menuangkan unsur badai ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir. Pertama, gunakan kemampuan Raja Naga Emas untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda. Gunakan semua yang bisa Anda gunakan. Tang Wulin buru-buru mengingatkannya. Lan Xuanyu tiba-tiba terbangun, dan sisi emas muncul, tubuh naga emas, tubuh Tuan Naga Emas, domain kekerasan Naga Emas, kemampuan roh kelima Raja Naga Emas Lan Xuanyu dan kemampuan roh keenam yang baru terbangun semuanya adalah jenis serangan. Tidak bisa memperkuat dirinya sendiri. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa bagian dalam dan luar tubuhnya telah berubah menjadi sepotong emas ketika dia menggunakan 3 kemampuan roh yang memperkuat. Tang Wulin melangkah maju, sudah di depannya, dan mengangguk padanya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia berani dan berani mencoba. Dengan Tang Wulin yang mengawal di sisinya, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Faktanya, dia selalu merasa bahwa kemampuannya sedikit berlebihan, berasal dari kontrol elemen rumput perak biru berpola perak, kekuatan rumput perak biru berpola emas, dan berbagai kemampuan roh yang melekat. Ditambah dengan kemampuan bertarungnya sendiri. Terkadang bukanlah hal yang baik untuk memiliki terlalu banyak kemampuan, karena dia belum sepenuhnya menemukan cara untuk menggabungkan kemampuan tersebut. Terutama cara untuk meningkatkan efektivitas tempurnya secara langsung. Jurus besar seperti El Spiritual Storm hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu, bahkan tidak terlalu meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Di bawah bimbingan Tang Wulin kali ini, dia samar-samar merasa bahwa ini sepertinya arah yang dia cari. Di bawah bimbingan Lan Xuanyu, badai elemen perlahan mengalir ke tubuhnya di sepanjang tangan kirinya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan kegilaan dari 4 elemen untuk pertama kalinya. Meski keempat unsur tersebut saling melengkapi sehingga membentuk satu kesatuan. Tapi mereka benar-benar 2 sensasi di luar dan di dalam. Pusaran darah di dada Lan Xuanyu langsung menyala. Membuat tubuhnya menjadi cerah. Meridian, tulang, otot, dan organ dalam tubuh sangat tahan terhadap kerusakan akibat badai unsur. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan badai unsur, dan pada saat yang sama memutuskan penyerapan kekuatan unsur luarnya sendiri, dan mengendalikan badai unsur di bawah kekuatannya saat ini. Namun demikian, dia masih merasa seperti akan meledak kapan saja. Hal yang paling menarik adalah jenis guntur yang terhapus dalam badai unsur. Benda itu, bahkan tubuhnya tidak bisa menghentikannya. Rasanya seperti ditusuk banyak lubang. Untungnya, tubuhnya cukup tangguh, namun meski begitu, energi di tubuhnya masih berfluktuasi dengan mantap. Kontrol, tekan, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Dia tidak membantu Lan Xuanyu mengendalikannya. Karena dalam proses pengendalian energi badai unsur yang berkecamuk di dalam tubuh, Lan Xuanyu juga mencoba untuk mengendalikan energinya sendiri. Upaya ini sangat penting. Biarkan dia beradaptasi dengan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin.
Kekuatan roh Lan Xuanyu melonjak. Bekerja sama dengan kekuatan garis keturunan untuk mengejar dan mencegat badai unsur, dan mengendalikannya dalam jarak tertentu, agar tidak menyebar atau meledak. Perasaan ini tidak terlalu indah. Lan Xuanyu dengan cepat tenggelam dalam pertempuran internal semacam ini. Dia harus memusatkan pikirannya sepenuhnya dan mencoba untuk menekan pusaran unsur. Jika tidak, badai unsur ini akan berisiko melepaskannya. Ini setara dengan bertarung di tepi hidup dan mati, tanpa ceroboh. Dalam keadaan ini, bagaimana kecepatan kontrol daya bisa lambat? Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan dalam tubuh Lan Xuanyu dan mengangguk ringan. Ini adalah keadaan yang dia harapkan akan ditemukan oleh Lan Xuanyu, dan itu juga cara terbaik untuk dengan cepat menangkap kekuatan yang baru saja ditingkatkan. Untuk spirit master normal, sangat tidak mungkin melakukan ini, karena terlalu berbahaya. Yang buruk akan meledak sendiri. Tetapi bagi Lan Xuanyu, tidak ada risiko seperti itu, karena pria yang berdiri di sampingnya adalah manusia nomor satu saat ini. Secara bertahap, Lan Xuanyu mengandalkan kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan garis keturunannya yang sangat meningkat untuk akhirnya menekan badai elemen yang tidak terlalu kuat ini dan mengendalikannya dalam jarak tertentu. Dalam proses pemerasan, ia menemukan bahwa cahaya listrik di elemen badai terus meluap di permukaan pusaran karena volume pusaran itu sendiri berkurang. Dan ketika energinya sendiri bersentuhan dengan lampu listrik ini, dia akan segera merasakan sakit yang hebat. Kalaupun itu kekuatan darahnya, serasa dikaburkan saat terkena lampu listrik semacam ini. Kekuatan jiwa bahkan lebih tak tertahankan, seperti sapi lumpur memasuki laut. Jika dia menyentuh kekuatan spiritualnya, dia akan langsung merasakan kesurupan. Lan Xuanyu tenggelam dalam proses pertarungan dengan dirinya sendiri. Dia terus menekan badai unsur, dan dia terkejut menemukan bahwa akan ada perubahan aneh dalam badai unsur saat sedang dikompresi. Ini seperti meremas pasta gigi, karena volumenya menjadi lebih kecil, itu akan memampatkan lebih banyak elemen petir itu. Tapi semakin banyak perampokan, semakin sulit baginya untuk menghadapinya. Hanya dengan membiarkan kekuatan garis darah di dalamnya, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan perampokan guntur. Aku tidak tahu berapa lama, badai unsur akhirnya padam di bawah tekanan konstannya, dan digantikan oleh sekelompok kecil guntur 4 warna yang menyilaukan, yang berfluktuasi dengan mantap di bawah kekuatan darahnya. Lan Xuanyu tidak ragu bahwa jika guntur ini meledak di tubuhnya, itu akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Kekuatan tubuhnya tidak pernah bisa menghentikan kekuatan ledakan guntur semacam ini. Bersiaplah. Tunggu sebentar untuk transformasi Dewa Naga. Dengan bantuan transformasi Dewa Naga untuk memperkuat darah Anda sendiri, gunakan kekuatan darah Anda untuk memandu guntur keluar dari tubuh Anda dan keluar dari lengan kanan Anda. Suara Tang Wulin biru pikiran Xuanyu terdengar. Bab 1051 Perusak Guntur. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, ya. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Dewa Naga telah berubah? Jika dia dalam kondisi transformasi Dewa Naga, mungkin dia bisa menekan badai unsur itu dengan lebih mudah. Juga, jika dia membuat ele spiritual storm lebih kecil sebelumnya, tidak akan ada banyak guntur, dan udaranya pasti jauh lebih aman. Sambil merangkum pengalaman di dalam hatinya, dia mulai menyesuaikan diri seperti yang dikatakan Tang Wulin. Cahaya inti naga mekar, dan lingkaran cahaya berwarna-warni langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dewa Naga berubah. Tiba-tiba, lapisan cahaya warna-warni muncul di permukaan tubuh Lan Xuanyu, dengan sisik warna-warni menutupi seluruh tubuhnya, dan dia sendiri merasa lebih ringan. Kekuatan garis keturunan yang ditingkatkan tampaknya sedikit lebih mudah untuk menangani kekuatan guntur. Hal ini hampir seperti bom waktu setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga. Lan Xuanyu tidak sabar untuk mengendalikan garis keturunan dan membimbing kelompok petir ke lengan kanan. Di mana guntur berlalu, bahkan jika itu dijaga oleh kekuatan darah, itu masih membuatnya merasa seperti akan meledak. Tiba-tiba, seolah-olah kecepatan transportasi lebih cepat, Lan Xuanyu tiba-tiba menegang, dan guntur 4 warna tiba-tiba berfluktuasi di tubuhnya. Tidak bagus, itu akan meledak. Pada saat itu, Lan Xuanyu mati-matian mengendalikan semua kekuatannya untuk menekan ledakan guntur 4 warna. Tapi, sudah terlambat. Ketika guntur 4 warna menjadi manik, sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan ledakannya. Otak Lan Xuanyu menjadi kosong sesaat, mungkinkah dia akan mati? Pada saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi lamban, dan waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Kemudian Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa guntur 4 warna yang akan meledak dengan keras tiba-tiba menjadi tenang, dan semuanya tampak berbalik mundur.
Guntur empat warna kembali ke posisi semula, bahkan kondisi fisiknya kembali ke waktu sebelumnya, tepat ketika dia hendak melakukan transformasi Dewa Naga. Semuanya telah stabil. Untuk membimbing kekuatan kekerasan ini, kamu harus tenang. Terutama sebelum tubuhmu beradaptasi. Terlebih lagi, kamu tidak cukup paham dengan kataistiknya, dan kapanpun, kamu tidak boleh ceroboh. Juga, saat kamu ketika Anda menemukan bahwa itu akan meledak, Anda jelas punya waktu untuk membekukan kemampuan spiritual domain, mengapa tidak? Suara agak keras Tang Wulin terdengar di benak Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tercengang, dan sambil sedikit bersantai di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Alam waktu, dia benar-benar yakin bahwa apa yang baru saja digunakan Tang Wulin juga merupakan alam waktu. Tidak seperti alam spiritualnya, dia sepertinya bisa membalikkan waktu. Semuanya kembali ke keadaan sebelumnya, betapa kuatnya kesadaran spiritual ini. Dia menebak dengan benar, apa yang digunakan Tang Wulin adalah dunia retrospektif waktu, yang secara eksklusif merupakan ranah spiritualnya. Dalam arti tertentu, alam spiritual Lan Xuanyu diwarisi darinya, tetapi hanya sedikit berubah. Pembekuan waktu dan retrospektif waktu, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat, masing-masing memiliki poin bagus yang berbeda. Lan Xuanyu tidak dapat berbicara sekarang, tetapi instruksi Tang Wulin benar-benar dia pahami. Stabilkan pikiran Anda dan mulailah mencoba lagi. Kali ini, dia mengendalikan kekuatan garis keturunannya, ditutupi dengan petir empat warna dan perlahan bergerak di dalam tubuhnya, sangat stabil. Ketika dia merasa guntur empat warna itu tidak stabil, dia segera menggunakan waktu untuk membekukan domain untuk menghentikan semua yang ada di dirinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun guntur empat warna itu kuat, tampaknya sangat sensitif terhadap kendali waktu. Saat saya menggunakan domain pembekuan waktu untuk menyesuaikannya, domain tersebut akan segera tenang di bawah status pembekuan waktu, dan agitasi akan hilang. Proses memindahkan guntur empat warna tidak diragukan lagi sangat menyakitkan, bergetar, berjalan di atas es tipis. Akhirnya, guntur empat warna datang ke tangan kanan. Lan Xuanyu perlahan mengangkat tangan kanannya. Dan bahkan di bawah aksi mengangkat tangannya, guntur empat warna mengalami fluktuasi yang hebat. Dia buru-buru menggunakan waktu untuk membekukan domain untuk mengontrol. Tapi kali ini ada masalah lagi, dan kekuatan spiritualnya habis. Retrospektif ruang dan waktu muncul padanya lagi, mengembalikan waktu ke keadaan saat Dewa Naga berubah. Jantung Lan Xuanyu sedikit mengejang, dan keadaannya kembali, tetapi rasa sakit yang baru saja dia alami sia-sia, dan dia harus memulai dari awal lagi. Kamu sangat suka berpetualang dalam kultivasi dan tindakanmu. Tapi kemantapanmu tidak cukup, ayo lagi. Suara Tang Wulin terdengar lagi. Lan Xuanyu sudah memahami bahwa alasan mengapa Tang Wulin membiarkan dirinya berlatih dengan cara ini bukan hanya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga untuk mengasah katanya sendiri. Sejak saat itu, dia mulai mendapatkan kembali kendali. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini berjalan sedikit lebih lancar. Selain itu, Lan Xuanyu mengingat kata mantap dalam kata-kata Tang Wulin. Kontrol dengan hati-hati, karena semakin banyak pengalaman, jumlah agitasi guntur empat warna akan berkurang. Lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pembekuan, dan lebih sedikit energi spiritual yang dikonsumsi. Akhirnya, guntur memadat di telapak tangannya, dan dia mengangkat tangannya dengan sangat lambat. Pada saat ini, di telapak tangan kanan Lan Xuanyu, guntur empat warna perlahan terbentuk. Ayo, suara Tang Wulin datang, dan Lan Xuanyu membuka matanya dan menemukan bahwa dia jauh di depan. Guntur menyembur. Ketika Lan Xuanyu melepaskan guntur empat warna, seluruh orang merasa lemas, dan dia duduk di tanah. Guntur meletus dengan silau yang menyilaukan, dan tiba di depan Tang Wulin hampir seketika. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk menggambar lingkaran, tetapi kali ini, lingkaran yang dia gambar sepertinya tidak berguna. Guntur tidak menghilang, tetapi meledak di dalam lingkaran. Raungan hebat disertai ledakan guntur menelan tubuh Tang Wulin. Lan Xuanyu tercengang karena terkejut, ini. Tetapi di saat berikutnya, dia merasa lega. Tang Wulin masih berdiri di sana, dan guntur empat warna berubah menjadi lampu listrik perlahan menghilang darinya, jelas tidak menyebabkan dia terluka. Tang Wulin mengangguk, ya, ini memiliki efek guntur. Bahkan ibumu tidak dapat menggunakan kekuatan seperti itu, aku tidak bisa. Ini adalah kekuatanmu, kendalikan itu, dan itu akan menjadi masa depanmu. Salah satu metode paling ampuh. Menggabungkan keterampilan bertarung akan sangat ampuh. Kamu bisa memberinya nama.
Lan Xuanyu hampir berseru dan berkata, Divine Desolation Thunder. Pada saat guntur meledak, dia merasa bahwa segala sesuatu tampaknya hancur di bawah aksi kekuatan ledakan yang mengerikan. Apakah itu energi, objek atau bahkan kekuatan spiritual, kesadaran spiritual akan terpengaruh. Sehingga ruang kesadaran spiritual ini dibentuk oleh Tang Wulin, tampaknya memiliki tanda-tanda kerusakan. Hanya saja kesadaran Tang Wulin terlalu kuat, dan gunturnya tidak cukup untuk menghancurkan tempat ini. Ya, panggil saja ini. Namanya hanyalah nama kode. Kamu bermeditasi dan pulih sekarang, dan kemudian datang lagi. Lain kali, badai unsurmu akan meningkat 10%. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut, dia tidak pernah takut akan kesulitan dalam kultivasi, tetapi saat ini, dia merasa sedikit seperti ini. Seluruh proses ini benar-benar menyakitkan, jika salah satu tidak baik, itu akan menyebabkan dirinya runtuh. Bahkan jika dia memiliki darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak pada saat yang bersamaan. Tetapi jika tidak ada waktu untuk kembali ke alam Paman Le, tidak mungkin untuk mencoba. Kecuali basis budidayanya bisa lebih kuat. Tang Wulin tidak mengajari Lan Xuanyu hal-hal lain, tetapi menemaninya berlatih Dewa Penghancur Guntur. Seluruh proses tidak diragukan lagi sangat menyakitkan. Setelah berlatih lagi dan lagi, setiap kali jumlah total guntur meningkat, hampir setiap kali Lan Xuanyu harus menghadapi risiko dirinya diledakkan, dia diselamatkan berkali-kali oleh alam. Proses kultivasi semacam ini bisa dikatakan mengguncang hidup dan mati. Jika bukan karena Tang Wulin berdiri di depannya, dia akan berpikir untuk menyerah. Dia selalu ingin bertanya kepada ayahnya sendiri, dapatkah dia berlatih ini setelah level kultivasinya naik ke level yang lebih tinggi dan kendalinya lebih kuat. Bab 1052 Apakah Penciptaan dan Kehancuran? Bagaimanapun juga, Lan Xuanyu tidak bertanya mengapa dia harus mempraktikkan latihan 90 guntur yang begitu menyakitkan. Di depan ayahnya, dia tidak mau menunjukkan kelemahan, apalagi membiarkan ayahnya memandang rendah dirinya. Dia mengatupkan giginya dan bertahan. Berulang kali diambang kehancuran. Dewa Nirwana dilepaskan lagi dan lagi. Secara bertahap, Lan Xuanyu mulai merasakan perubahannya sendiri. Dia terkejut menemukan bahwa dalam proses menggunakan Nirvana Thunder berulang kali, tidak hanya dia akrab dengan kekuatannya yang meningkat, tetapi yang lebih penting, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya berubah. Ketika dia pertama kali menerobos, meskipun dia merasakan kekuatannya sendiri, dia merasa seperti terlahir kembali. Tapi saat itu, dia seperti melayang di udara. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba sangat besar, tetapi itu terasa seperti ilusi. Tetapi dalam proses terus berlatih Dewa Petir Dunia Bawah, rasa kekosongan secara bertahap menghilang, sebaliknya, perasaan yang solid ditambahkan. Ini adalah perasaan menumpuk tebal dan tipis dalam kultivasi sebelumnya, dan memiliki perasaan yang sama saat akumulasi dalam dan kemudian menerobos. Setiap kali dia berlatih guntur ilahi, dia sepertinya meningkatkan akumulasinya sendiri, dan seluruh orang menjadi padat. Sehingga setelah itu, rasa sakitnya telah hilang, dan dia sendiri mengambil inisiatif untuk meningkatkan kekuatan elemen badai sedikit lagi, mencari kegembiraan dalam penindasan. Yang lebih menakjubkan adalah Dewa Nirvana memang menakutkan, tetapi setelah setiap pelepasan, Lan Xuanyu bisa merasakan beberapa perubahan di tubuhnya di lain waktu. Menjadi lebih solid, perpaduan antara kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa juga lebih harmonis. Bahkan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tampaknya terstimulasi dan menjadi lebih aktif. Saya tidak tahu berapa kali saya berlatih. Setelah Tang Wulin sekali lagi menahan serangan dari Netherworld Thunder, dia mengangguk ke arah Lan Xuanyu dan berkata, kamu bisa berhenti. Lan Xuanyu meletakkan tangannya di atas lutut, mulut dan mulutnya terengah. Agak bingung dia menatap Tang Wulin. Anda pada dasarnya telah menguasai guntur penghancuran ilahi. Jika Anda menggunakannya di masa depan, Anda harus mengontrol jumlah totalnya dalam jangkauan yang dapat Anda kendalikan sepenuhnya. Kata Tang Wulin sambil tersenyum, datang ke sisi Lan Xuanyu, kekuatan jiwa lembut suntikan ke tubuhnya segera membuat Lan Xuanyu merasa segar kembali. Jangan terus berlatih, kata Lan Xuanyu. Tang Wulin berkata, oke, waktu Anda habis, Anda harus kembali. Anda melakukan lebih baik dari yang saya kira. Saya pikir Anda tidak akan bisa bertahan. Tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun keluhan. Anda baik-baik saja. Lan Xuanyu tersenyum enggan, proses sebelumnya tak tertahankan, dan ia tidak mau mengingat. Tang Wulin mengatakan, Anda harus merasakan perubahan di dalam Allah fana mereka guntur, petir dicuri atau elemen itu, tentu saja,
memiliki daya perusak yang mengerikan, tapi sekali lagi, itu juga memiliki kreativitas yang kuat. Seperti saat kami menempa, saat Anda mencapai tahap akhir penempaan, logam akan menahan kekuatan guntur. Di bawah baptisan guntur, logam akan mengalami perubahan kualitatif akhir, dari besi biasa menjadi besi dewa. Kami menempa pada saat itu, divisi juga harus menahan kekuatan kesengsaraan guntur, memungkinkan kesusahan guntur secara bertahap memperbaiki logam alih-alih membombardirnya menjadi fragmen. Oleh karena itu, jumlah pengrajin ahli sangat sedikit, bahkan jika ada, sulit untuk mempertahankan penempaan selama bertahun-tahun, karena Thunder Tribulation akan membuat mereka trauma. Kesengsaraan guntur dapat mengubah kualitas logam, karena itu adalah kekuatan penempaan yang paling ajaib, hukum unsur-unsur yang bersirkulasi secara alami di langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika Anda berlatih nirvana guntur, itu juga menempa tubuh Anda. Penempaan serba bisa, dari kekuatan spiritual ke tubuh, ke kekuatan jiwa, dan garis keturunan. Semua ditempa di bawah pengaruhnya. Oleh karena itu, untukmu, Nirvana Thunder bukan hanya kekuatan serangan, tetapi juga metode kultivasi. Kamu seharusnya merasakan bahwa dalam keadaan normal, kekuatan jiwamu sangat lambat. Itu karena kekuatan garis keturunanmu terlalu kuat, dan kamu akan terus menelan kekuatan jiwamu untuk mengisi kembali dirimu selama proses kultivasi. Guntur Netherworld adalah perkenalkan kekuatan elemen terkompresi ke dalam tubuh Anda, sempurnakan diri Anda, dan buat Anda lebih mudah beradaptasi dalam menyerap energi elemen untuk memperkuat diri sendiri. Dengannya kecepatan kultivasi Anda juga akan lebih cepat, hanya saja Anda sedang berlatih, jangan membatasi diri Anda sendiri dalam prosesnya, dan gunakan Nirvana Thunder untuk menempa tubuh Anda dalam jarak yang dapat dikontrol. Ini adalah metode kultivasi, metode binaraga, metode penaklukan, dan metode penempaan dewa. Pada titik ini, Tang Wulin tersenyum. Melihat Lan Xuanyu, dia berkata, apakah kamu mengerti? Lan Xuanyu menyadarinya saat ini dan mengangguk dengan lembut. Tang Wulin berkata, situasi Anda istimewa, jadi saya telah berpikir sebelumnya, metode apa yang paling cocok bagi Anda untuk berkultivasi. Dan itu akan memungkinkan Anda untuk tumbuh dengan mantap dan cepat. Akhirnya, saya memikirkan metode ini. Selama proses penempaan, saya membantu Anda memadatkan guntur nirvana, tetapi saya tidak menyangka Anda sudah dapat melakukannya melalui Ele Spiritual Storm. Guntur nirvana bukan hanya guntur. Di masa depan, ketika Anda dapat mengendalikannya dengan lebih baik, itu juga dapat melekat padanya. Di atas salah satu senjata Anda. Ini adalah taktik tingkat dewa. Ia memiliki kekuatan penciptaan dan penghancuran. Ini akan berkembang 2 kali di masa depan. Jika Anda bisa mencapainya, maka kemunculan kembali Dewa Naga bukanlah mimpi. Evolusi 2 kali. Maksud kamu apa? Lan Xuanyu sudah memahami sesuatu. Tang Wulin berkata, ketika Anda menguasai elemen gelap lagi, ketika 4 elemen dasar berevolusi menjadi 7 elemen dasar, itu akan menjadi evolusi. Anda harus melatih kembali Nirvana Thunder. Ketika Anda kembali berlatih, saya harus berada di sisi Anda untuk memastikan keamanan melalui dunia retrospektif waktu. Di lain waktu, ketika Anda mencapai puncak dan menerobos cincin roh ke-9 terakhir di masa depan, atas dasar 7 elemen dasar, kehidupan dan kehancuran akan ditambahkan. Setelah 9 elemen selesai, menembus level Dewa Naga akan selangkah lagi. Saat itu, Nirvana Thunder juga akan menghadapi tantangan terkuat. Setelah Anda menerobos, Anda cenderung benar-benar memiliki kekuatan raja. Tetapi langkah itu juga akan menjadi langkah yang paling sulit, karena pada saat itu, tidak ada yang bisa membantu Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Lan Xuanyu mengangguk. Tang Wulin mengatakan, saya akan selalu tinggal di perguruan tinggi mundur, lebih ke sentimen hidup dan kehancuran. Pada saat itu, saya akan menyampaikan wawasan saya kepada Anda, yang akan membantu Anda. Namun, ini akan memakan waktu lama. Dalam praktik ini, alasan mengapa saya terus mendorong Anda hingga batas tidak hanya untuk mempercepat peningkatan Anda, tetapi juga untuk membuat Anda memahami bahwa petualangan apapun adalah bertindak pada batasnya, dan jika ada yang tidak baik, Anda akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, semakin berani, semakin stabil Anda. Mengambil risiko tidak berarti radikal. Petik 2. Lan Xuanyu menarik nafas panjang, aku mengerti. Paman Le, tidak, aku. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan Tang Wulin adalah untuk kebaikannya sendiri, dan namanya akan berubah di bawah agitasi. Tang Wulin membuka lengannya dan memeluknya, jangan khawatir, tunggu sampai ibumu bangun. Keluarga kita akan segera bersatu kembali. Aku akan meneleponmu saat itu. Tidak akan terlambat.
Lan Xuanyu mengangguk dengan penuh semangat. Ketika 33 plane ruang angkasa Skywings berlayar lagi, kapal perang menjadi agak ramai untuk pertama kalinya. Tidak mungkin ramai, total makhluk roh tumbuhan berusia 4500.000 tahun mengikuti mereka. Setelah berdiskusi di dalam paviliun Dewa Laut, diputuskan untuk tidak membiarkan semua makhluk roh tumbuhan berusia 100.000 tahun mengikuti Lan Xuanyu dan yang lainnya. Salah satunya adalah bahwa 33 kapal perang Skywings tidak dapat membawa begitu banyak keberadaan. Yang lain juga khawatir, terlalu banyak bos tumbuhan besar pada satu waktu, dan energi kehidupan yang diserap terlalu besar dan mudah ditemukan. Tentu saja, alasan yang secara potensial paling penting adalah bahwa semua rencana masih dalam proses membayangkan apakah mereka benar-benar dapat direalisasikan, dan dalam proses ini, apakah itu akan membawa manfaat bagi pohon keabadian dan apakah dapat bermanfaat bagi tumbuhan roh binatang. Itu bagus, tapi masih belum meyakinkan.